Di sini kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan materi chapter 18 yaitu Introduction to Managerial Accounting yang beranggotakan Oriza Prajaparamita Wirayuda dengan NPM akhir 174, Sakita Dwi Rahmadini dengan NPM akhir 182, Aninda Feliansa dengan NPM akhir 204, Rahma Tisa Febiana dengan NPM akhir 208. Pembahasan yang pertama adalah mengenai managerial accounting. Selanjutnya adalah perbedaan antara managerial dan financial accounting. Financial accounting sendiri ditujukan untuk pihak eksternal seperti investor, kreditur, pemerintah, dan publik. Informasinya bersifat objektif berdasarkan data historis. Laporan yang disusun sesuai GAAP atau Generally Accepted Accounting Principles. Disajikan pada interval tetap seperti bulanan, triwulan, atau tahunan. Fokusnya pada kondisi perusahaan secara keseluruhan. Contoh laporannya yaitu income statement, balance sheet, retained earning, dan cash flow. Sedangkan managerial accounting ditujukan untuk manajemen internal perusahaan. Informasinya dapat bersifat objektif maupun subjektif. Tidak harus mengikuti GAAP namun disesuaikan kebutuhan manajemen. Disusun sesuai kebutuhan, tidak harus interval tetap. Fokusnya pada bagian tertentu seperti produk, proyek, atau departemen. Menggunakan data historis dan estimasi untuk perencanaan dan pengambilan. Selanjutnya yaitu mengenai the management accountant in the organization. Departemen atau unit organisasi diberi tanggung jawab untuk fungsi atau aktivitas tertentu. Yang pertama yaitu line departemen, terlibat langsung dalam produksi dan penjualan barang atau jasa. Contoh posisinya seperti plant manager, senior FB equipment, managing director. Yang kedua ada staff departemen, memberikan dukungan, layanan, dan saran kepada line departemen. Tidak memiliki wewenang langsung atas produksi. Contoh posisi seperti Human Resources, CFO, dan Controller. Yang ketiga ada Controller. Tugasnya yaitu sistem dan prosedur, akuntansi umum, penyusunan anggaran, analisis laporan khusus, pajak, dan cost accounting. Selanjutnya yaitu mengenai the management process. Terdiri dari 5 tahap yang saling berkaitan. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Menetapkan tujuan perusahaan dan cara mencapainya. Terdapat 2 cara. Yang pertama secara strategis itu seperti jangka panjang, yaitu 5-10 tahun. Yang kedua secara operasional seperti jangka pendek. Yang kedua ada directing atau pengarahan. Mengelola kegiatan harian agar operasional berjalan lancar. Yang ketiga ada controlling atau pengendalian, membandingkan hasil aktual dengan rencana dan memberikan feedback. Yang keempat ada improving atau perbaikan, melakukan perbaikan proses secara berkelanjutan. Yang kelima ada decision making atau pengambilan keputusan, memilih alternatif terbaik dalam operasi dan perencanaan. Selanjutnya yaitu use of managerial accounting information. Akuntansi manajerial menyediakan informasi dan laporan untuk membantu manajer dalam menjalankan operasi bisnis. Informasi ini dapat digunakan untuk yang pertama, menentukan harga jual dengan menghitung biaya produksi setiap unitnya, misalnya gitar. Yang kedua, memonitor dan mengendalikan biaya seperti biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik melalui perbandingan biaya dari waktu ke waktu. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah produksi seperti tingginya jumlah scrap atau downtime karyawan melalui laporan kinerja. Yang keempat, menganalisis efisiensi dan penghematan biaya. Misalnya mempertimbangkan pembelian mesin baru untuk mempercepat produksi. Dan yang kelima, menentukan jumlah penjualan yang dibutuhkan untuk menutup biaya operasional dan membantu menetapkan target penjualan serta bonus. Saya Oriza, MPM akhir 174 akan menjelaskan
manufacturing operation, cost, and terminology. Jadi, operasi sebuah bisnis umumnya terbagi menjadi tiga jenis, yaitu service, merchandising, dan manufacturing. Pada perusahaan manufacturing, proses utamanya adalah mengubah raw materials menjadi produk jadi untuk membantu memahami alurnya. Contohnya digunakan pada Legend Guitars, sebuah perusahaan pembuat gitar. Proses pembuatan gitar di Legend Guitars dimulai ketika seorang customer melakukan order. Setelah order diterima, perusahaan mulai mengumpulkan material yang dibutuhkan, seperti kayu, kemudian dipotong untuk membentuk bodi gitar pada tahap cutting. Setelah itu, bagian yang sudah dipotong dirakit pada proses assembly, lalu gitar dicat dan diselesaikan hingga menjadi finish gitar. Dalam proses produksi seperti ini, setiap biaya yang muncul dapat dikaitkan dengan cost object, misalnya satu unit gitar. Biaya tersebut kemudian diklasifikasikan sebagai direct cost atau indirect cost. Yang pertama ada direct cost. Direct cost adalah biaya yang dapat diidentifikasi dengan jelas dan dapat ditelusuri langsung ke cost object. Pada pembuatan gitar, contoh direct cost adalah wood atau kayu yang digunakan untuk bodi dan neck si gitar. Bahan ini menjadi bagian fisik dari produk jadi, sehingga biayanya bisa langsung dikaitkan dengan satu gitar tertentu. Direct cost biasanya berubah sesuai jumlah unit yang diproduksi karena berhubungan langsung dengan setiap unit yang dibuat. Sementara itu, indirect cost adalah biaya yang tetap mendukung proses produksi tetapi tidak bisa ditelusuri langsung ke satu cost object. Contohnya adalah salaries of production supervisor. Supervisor memang berperan dalam produksi, tetapi kontribusinya tidak dapat dikaitkan dengan satu gitar tertentu. Biaya seperti ini menjadi bagian dari factory overhead bersama dengan biaya lain seperti utilities pabrik dan bahan berbiaya kecil seperti senar gitar. Indirect cost bersifat menyeluruh, mendukung proses produksi secara umum. Klasifikasi direct dan indirect cost juga sangat bergantung pada apa yang dijadikan cost object. Jika fokusnya adalah satu gitar, gaji supervisor termasuk indirect cost. Tapi jika menjadi cost object adalah keseluruhan departemen produksi, gaji supervisor dapat dianggap sebagai direct cost untuk departemen tersebut. Dalam perusahaan manufaktur, biaya untuk menghasilkan sebuah produk terdiri dari tiga komponen utama, yaitu direct materials cost, direct labor cost, dan factory overhead cost. Ketiga ini diperlukan untuk mengubah raw materials menjadi finished product. Pada contoh Legend Gitar, biaya pembuatan sebuah gitar mencakup bahan baku yang digunakan, tenaga kerja, serta biaya pendukung produksi lainnya. Proses melibatkan karyawan dan mesin untuk mengolah kayu dan material lain untuk menjadi gitar yang sudah jadi. Di sini saya akan menjelaskan direct material cost adalah biaya untuk bahan baku yang menjadi bagian integral dari produk akhir. Agar suatu material bisa diklasifikasikan sebagai direct material, material itu harus memenuhi syarat. Dua syarat ini adalah menjadi bagian penting dari finish product dan mencakup porsi biaya yang signifikan dari total biaya produksi. Untuk contoh Legend Gitar, kayu yang digunakan untuk bodi dan neck gitar menjadi contoh direct material karena langsung membentuk produk fisik dan memiliki nilai yang cukup besar dalam total biaya. Sementara guitar string atau senarnya justru tidak dianggap direct materials karena biaya string relatif kecil dibandingkan total biaya gitar. Biaya string dimasukkan ke dalam factory overhead, bukan direct materials. Baik, untuk manufacturing cost selanjutnya yaitu ada direct labor cost atau
biaya tenaga kerja langsung. Jadi, sebagian besar proses manufaktur itu menggunakan karyawan untuk mengubah material menjadi produk jadi. Nah, biaya upah karyawan yang merupakan bagian integral dari produk jadi ini diklasifikasikan sebagai biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost. Seperti biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung harus memenuhi kedua kriteria berikut. Yang pertama yaitu bagian integral dari produk jadi, dan yang kedua yaitu sebagian besar dari total biaya produk. Untuk Legend Guitars, biaya tenaga kerja langsung mencakup upah karyawan yang memotong setiap gitar dari kayu mentah seperti yang ada pada contoh gambar. Nah, contoh lain dari biaya tenaga kerja langsung ini meliputi upah mekanik untuk memperbaiki mobil, upah operator mesin untuk membuat peralatan, dan upah perakit untuk merakit komputer laptop. Selanjutnya yaitu ada factory overhead cost atau biaya overhead pabrik. Nah, biaya selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung yang dikeluarkan dalam proses manufaktur digabungkan dan diklasifikasikan sebagai factory overhead cost. Nah, factory overhead cost ini terkadang disebut juga sebagai manufacturing overhead atau factory burden. Semua factory overhead cost merupakan biaya tidak langsung dari produk. Beberapa contohnya yaitu, yang pertama, biaya pemanasan dan penerangan pabrik. Yang kedua, biaya perbaikan dan pemeliharaan peralatan pabrik. Yang ketiga, pajak properti atas bangunan pabrik dan tanah. Yang keempat, asuransi bangunan pabrik. Dan yang kelima yaitu penyusutan pada pabrik dan peralatan. Bagi Legend Guitars, biaya senar gitar dan juga upah petugas kebersihan merupakan factory overhead cost. Biaya tambahan lainnya yaitu amplas, senyawa penggosok, lem, listrik untuk menjalankan mesin, penyusutan mesin dan bangunan, serta gaji pengawas produksi. Kemudian yang terakhir ada prime cost and conversion cost, yaitu biaya utama dan juga biaya konversi. Direct materials, direct labor, and factory overhead dapat dikelompokkan bersama untuk analisis dan pelaporan. Dua pengelompokan umum tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu prime cost, biaya utama, terdiri dari direct materials and direct labor cost. Yang kedua yaitu conversion cost atau biaya konversi, terdiri dari direct labor and factory overhead cost. Conversion cost ini adalah biaya untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Seperti yang ada pada gambar, tenaga kerja langsung atau direct labor cost itu merupakan biaya utama dan biaya konversi. Nah, untuk yang selanjutnya ada sustainability and accounting atau bisa disebut dengan keberlanjutan dan akuntansi. Untuk sustainability-nya sendiri, itu merupakan praktik menjalankan bisnis untuk memaksimalkan keuntungan sekaligus menjaga lingkungan, perekonomian, dan kebutuhan generasi yang akan mendatang. Nah, praktik keberlanjutan ini mengakui bahwa kesuksesan jangka panjang perusahaan membutuhkan ketersediaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan lingkungan sosial yang produktif. Selanjutnya ada Eco-efficiency measure in managerial accounting atau bisa disebut dengan langkah-langkah ekoefisien dalam akuntansi manajerial. Nah, informasi keberlanjutan dapat memberikan umpan balik penting untuk memandu pengambilan keputusan strategis dan operasional perusahaan. Nah, manajer dapat menggunakan informasi ini baik penting untuk memandu keputusan yang strategis dan operasional. Manajer dapat menggunakan informasi ini untuk yang pertama itu untuk mendapatkan pendapatan atau meningkatkan pendapatan, yang kedua untuk mengendalikan biaya, yang ketiga mengalokasikan sumber daya secara efisien. Informasi ini juga dapat bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan eksternal dalam pengambilan keputusan mereka, resiko dan peluang yang dihadapi perusahaan terkait dengan lingkungan tempat perusahaan beroperasi, dan memberikan wawasan penting tentang potensi keberhasilan. Oleh karena itu, pengguna laporan keuangan eksternal mungkin memerlukan informasi keberlanjutan untuk mengevaluasi keputusan investasi dan kredit.
Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.